nanti larinya itu kan petugas haji. Nah, nanti macam-macam lah pokoknya. Makanya sudah pokoknya ini terus saya konflik dengan jamaah, saya yakin akan kalau mau ajak diskusi, dan banyak sekali orang-orang kita yang mudah untuk ditipu. Saya aja karena saya lancar dalam bahasa Inggris, sehingga relatif lebih dihormati orang Arab itu sangat menghormati orang yang bisa bahasa Inggris. Biasa itu yang semacam itu, dan makanya kalau dia sudah meyar dengan saya ngomong bahasa Inggris macam-macam. Dan saya, nasionalisme saya kadang-kadang tumbuh. Saya lihat dia orang Bangladesh atau orang mana, saya tanya, mulai itu India, tapi kalau dia murni, saya katakan yang lebih serius lagi. Total haji dari Indonesia Anda mau bisa apa? 7% kok dari anggaran negara sana itu dari Indonesia, dari pelaksanaan haji dan umroh. 1,5 juta beberapa jamaah yang berada di sana setiap tahun yang berada haji dan umroh. Berapa itu menyumbang ke negara? Enak aja orang Indonesia enak sendiri, tanpa mereka akan tidak akan bisa berkembang. Itu yang saya ucapkan, dan saya berani di public space yang semacam itu. Gitu. Nah ini Bapak Ibu akan berhadapan dengan hal yang semacam itu. Yang dokter juga akan begitu. Hati-hati. Itu konflik dengan orang-orang, konflik dengan diri sendiri. Nah silakan Bapak Ibu mengembangkan kira-kira possible konflik yang mungkin itu dengan siapa saja. Nanti akan dikembangkan. Dan konfliknya tidak hanya itu, tapi konflik dengan orang yang di rumah juga yang ada di dalam itu semua kita diskusi. Betul. Saya aja dulu ibu saya di jauh sebelumnya saya hajikan ke Bapak Ibu sudah berangkat itu. Karena zaman dulu, tapi dia sudah zaman HP. Saya di Perman, ini harus kekuatannya buruk. Ayamnya sudah mau kasih makan 50 juta dari Saudi Arabia. Semacam itu. Dan itu hal yang bisa biasa. Apalagi kalau orangnya itu memang di kampung, ingin mendengar diskusi hal-hal yang semacam itu banyak terjadi. Nah silakan nanti konfliknya itu dengan siapa. Tapi satu ya, moderate. Jangan ikut-ikutan menjadi marah. Jangan ikut-ikutan menjadi sibuk di dalam pemikiran. Itu pesan saya. Ya sudah nanti kita bicarakan, kita diskusikan. Nah, diajak bernalar, bergaji dengan nalar atau beragama dengan nalar, tidak hanya menerima. Kalau saya sih tidak menerima, ini kan memang tugasnya yang berat dan sebagainya. Itu kalau saya tidak menerima. Itu kan yang biasanya disosialisasikan itu kan, ya itu adalah satu cara saja supaya mereka bisa bekerja seenaknya sendiri. Tidak sesuai dengan kursinya. Itu ada semacam itu. Tapi kan kalau saya ngomong begini tidak sesuai dengan syariat, melawan syariat. Karena saya punya pemahaman yang berbeda. Nah, di antara sejumlah macam konflik tadi, konflik antar jemaah merupakan konflik yang paling sensitif antar jamaah. Teman saya itu pergi haji tahun 2006, ya antara 2006 dan 2007 itu pergi itu nggak punya pergi itu ketika pergi berangkat sendiri itu ya sudah punya istri tapi pulang dapat istri lagi ya tuh itu langsung biru ya cara biru mereka bersyukur oh apalagi itu kalau petugas kan biasanya ketemu luar biasa itu orang itu akan menganut begitu pada posisi itu usahakan tidak menjadi penentu jalan keluar sebisa mungkin ajak mereka bicara ajak mereka bicara insya Allah kalau Bapak mau insya Allah Bapak tidak akan Bapak Ibu tidak akan apa ya akan selalu pegang gitu pasti kemana-mana selalu memberikan
gitu ya. Enaknya itu di situ. Saya kebetulan di sini juga. Nah, istri saya sudah saya bikin untuk seperti dia seorang dokter, tapi saya nggak boleh kalau ada pasien kemudian menunjukkan harga. Yang penting ini Tapi justru hal yang semacam itu kita mediator aja rasanya. kadang-kadang saya nonton berita itu saya marah ternyata orang itu membawa ada yang bawa berdasarkan Pak ini dari ibu itu hal yang biasa. Ini Pak. Nah, ada dua cara untuk saya potong cara agen atau mediator. Kalau agen itu adalah aturan kalau mediator ajak mereka bicara. Saya lebih suka Jamaah user itu tadi bermasalah. ajak mereka bicara. Jangan kemudian ini harus begini. Kalau ada dua orang jamaah yang sedang dan itu kadang-kadang kalau mau ketemu justru dibayar. Jadi memang inilah yang saya maksudkan tadi foto itu. Bapak Ibu lihat ini tidak ada yang pakai belakang semuanya. Apakah ini merupakan langkah-langkah konstruktif? Itu jawab jelas. Dan mereka semua pakai belakang dan pakai hitam. Dan saya masih bisa melaksanakan ibadah haji. Itu kalau orang yang tidak tahu harus pakai putih, harus dan sebagainya. Tapi bagi saya, kalau hati ini memang berserah kepada Allah, lakukan. Dan semakin hari semakin banyak dan ini masih ada. Silakan besok disaksikan. Ada nggak semacam ini? Ya, masih ada kan? Ini dan bagi saya itu tidak masalah. Orang Turki yang saya tanya sebelum pakai apapun, kenapa coba Indonesia? Justru yang menyalahkan itu adalah sesama orang Indonesia. Sayangnya itu. Kalau saya ini boleh ya. Jangan sok aku kamu besok setelah pulang saja. Kalau tidak pada tempatnya tidak masalah. Kedua, warga yang ketiga, respect dan mempunyai pandangan positif terhadap peserta. Mentang-mentang dia dari kampung yang tidak tahu kemudian tidak dihormati, menerima orang lain dengan penghargaan penuh, menghargai perasaan, pengalaman dan kemampuan peserta. Keempat, maaf ini komitmen dalam kehadiran dari menghadirkan diri secara penuh, siap menyertai kelompok dalam segala jangan merasa belum tidur. Tapi yang Bapak Ibu sudah nekat untuk menjadi tugas. Dan ini adalah gampang. Kelima, membuka diri yaitu menerima keterbukaan orang lain tanpa menilai dari ukuran konsep dan pengalaman pribadi. Keenam, tidak menggurui. Ini penting, tidak menggurui, tidak menjadi ahli yang yaitu tidak terpancing untuk menjawab setiap pertanyaan peserta seakan-akan pembimbing ahli dalam segala bidang. Ada hal-hal yang memang saya tidak bisa menjawab. Kalau memang tidak bisa menjawab, baik nanti akan saya tanyakan kepada kawan-kawan yang bisa. Apa sih salahnya? Yang ketujuh, tidak berdebat, yakni coba untuk mengalihkan untuk menjadi diskusi umum. Dan kedelapan, tidak diskriminatif karena calon jemaah sifatnya heterogen, membimbing dan memberikan perhatian kepada semua peserta secara adil. Insya Allah Bapak Ibu sukses. Amin. Dan itu adalah cara untuk menyelesaikan konfliknya itu adalah seperti itu. Jangan kemudian perhatian siap pada saya kalau dia sudah saya bantu, saya enggak aja. Nah, itu yang dari persoalan semacam itu gampang kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.